Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aidil Fisilva Ibrazola dengan NPM 20424191. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana, pengaturan, tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun fungsi kurikulum sebagai pedoman dalam mengatur rencana dan materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik dan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum membantu pelaksanaan pendidikan di sekolah agar berjalan secara sistematis, terarah, dan optimal. Dan ini beberapa kurikulum-kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Kurikulum 1947. Kurikulum 1947 adalah kurikulum pertama yang diterapkan di Indonesia setelah kemerdekaan pada masa awal Republik Indonesia. Kurikulum ini dirancang untuk membentuk karakter dan nasionalisme bangsa Indonesia, serta untuk menanamkan nilai-nilai kemerdekaan kepada siswa. Pada masa itu, negara Indonesia baru saja merdeka dan perlu membangun sistem pendidikan yang dapat mendukung pembentukan identitas nasional dan memperkuat semangat kebangsaan. Kurikulum 1952. Kurikulum 1952 atau Kurikulum Rencana Pelajar Terurai 1952 adalah pembaruan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini mulai melakukan perincian pada setiap pelajaran, dengan satu orang guru atau pengajar untuk setiap mata pelajaran. Selain itu, Kurikulum Rencana Pelajar Terurai mulai mengarah pada sistem pendidikan nasional, setelah sebelumnya banyak menggunakan sistem bekas pendidikan kolonial. Kurikulum 1964 atau Kurikulum Rencana Pendidikan 1964 adalah penyempurnaan dari dua kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini dibuat oleh pemerintah atas dasar keinginan supaya rakyat dapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Kurikulum ini memperkenalkan program Pancawardhana yang menekankan pada pengetahuan dan kegiatan yang bersifat fungsional serta praktis. Mata pembelajaran dalam kurikulum ini dibagi menjadi 5 bidang. Di antaranya adalah moral, kecerdasan, emosional, artistik, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan kurikulum yang diterapkan setelah perubahan politik dan sosial di Indonesia pasca Orde Lama, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan. Kurikulum ini berfokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan mengembangkan ilmu pengetahuan di kalangan siswa. Kurikulum 1975 atau Kurikulum 76. Kurikulum 1975 juga dikenal sebagai Kurikulum 76. Di Indonesia adalah kurikulum yang diterapkan pada Orde Baru. Kurikulum ini mengutamakan pembangunan kualitas pendidikan yang lebih terstruktur dan bertujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di semua jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Setelah kurikulum 1975, banyak dikritik karena dinilai memberatkan guru dengan adanya perincian setiap pelajaran. Kurikulum yang dikenal sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan, ini turut menciptakan model pembelajaran yang disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Model ini menekankan siswa untuk lebih aktif dalam mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan sesuatu. Kurikulum 1994 sampai 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil perpaduan antara kurikulum 1975 yang berorientasi pada tujuan pembelajaran dan kurikulum 1984 yang menekankan proses belajar siswa aktif. Salah satu ciri khas kurikulum ini adalah diperkenalkannya muatan lokal, yaitu mata pelajaran yang disesuaikan dengan potensi dan kebudayaan daerah, seperti bahasa daerah, kesenian, dan keterampilan lokal. Selain itu, kurikulum ini menggunakan sistem catur bulan, di mana 1 tahun ajaran dibagi menjadi 3 tahap pembelajaran. Namun, dalam pelaksanaannya, kurikulum 1994 banyak mendapat kritikan karena materi pembelajarannya dinilai terlalu padat, sehingga membebani siswa.
Bahkan, masyarakat sempat menjulukinya sebagai kurikulum super padat, karena banyaknya muatan nasional dan muatan lokal yang harus dipelajari. Kurikulum 2004 atau KBK. Pergantian dari masa Orde Baru ke era reformasi turut melahirkan kurikulum baru, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Kurikulum ini menekankan pada pencapaian kompetensi siswa dan berorientasi pada hasil belajar. KBK memiliki 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, menetapkan kompetensi, yang kedua, indikator pencapaian kompetensi, dan yang ketiga, mengembangkan pembelajaran. Penilaian hasil belajar dilakukan berdasarkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas pemahaman siswa. Dengan pendekatan ini, pendidikan diharapkan mampu menghargai keberagaman serta menghasilkan peserta didik yang kompetensi sesuai tuntutan perkembangan zaman. Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 dikenal juga sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini melahirkan standar kelulusan yang ditetapkan secara nasional melalui peraturan pemerintah. KTSP menetapkan standar kelulusan berupa kompetensi yang harus dicapai oleh setiap siswa. Dalam hal ini, guru dituntut untuk membuat silabus dan penilaian yang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum berbasis kompetensi 2004 dan KTSP 2006. Kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara menyeluruh, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tema utamanya adalah membentuk insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui pembelajaran yang terintegrasi antar sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum K13 juga menerapkan pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik. Dalam proses pembelajaran, seperti mengamati, menanyakan, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Guru dituntut untuk merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna, serta menetapkan kriteria keberhasilan berdasarkan pencapaian kompetensi siswa. Dan yang terakhir ada Kurikulum Merdeka atau Nasional 2022. Kurikulum Merdeka sebelumnya dikenal dengan nama Kurikulum Prototipe. Inti dari kurikulum ini adalah konsep merdeka belajar, yang bertujuan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka pembelajaran yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial serta penguatan karakter dan kompetensi peserta didik. Adapun karakter kurikulum Merdeka antara lain: A. Pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. B. Fokus pada materi esensial sehingga tersedia waktu yang cukup untuk memperkuat literasi dan numerasi. Yang ini adalah keunggulan dari kurikulum Merdeka. Dan kalian pasti suka bertanya-tanya, kenapa sih kurikulum itu suka berubah-ubah? Yang pertama, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan. Yang kedua, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang kelima, mengimbangi perubahan global. Nah, slide di atas ini merangkum perubahan fokus pada ciri kurikulum Indonesia sejak 1947 sampai kurikulum Merdeka atau nasional. Adapun kesimpulannya, kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak kurikulum 1947 hingga kurikulum Merdeka 2022. Sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik, dan tuntutan global. Awalnya berfokus pada pembentukan karakter dan nasionalisme. Kurikulum berkembang menjadi terstruktur, menekankan keaktifan dan kompetensi siswa, sehingga pada kurikulum 2013 yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kini, kurikulum Merdeka hadir dengan pembelajaran yang lebih fleksibel, berfokus pada materi esensial, penguatan karakter, dan pengembangan soft skill melalui proyek, sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan agar lebih relevan dan efektif. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.